Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Noviatus Solihah dengan NIM 004, program studi S1 Statistika, Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, akan presentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pemodelan Case Growth Rate berdasarkan capaian vaksinasi di DKI Jakarta dengan estimator targeted spline pada data longitudinal. Dengan dosen pembimbing, yang pertama ada Dr. Nur Hamidah, SSI MSI, dan yang kedua ada Dr. Toha Saifuddin, SSI MSI. Di sini ada 3 bab pembahasan, di mana bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 berisikan metodologi penelitian. Yang pertama, latar belakang. Coronavirus disease atau COVID-19 menjadi masalah kesehatan yang mendapatkan perhatian khusus oleh dunia, yang muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Kemudian WHO selanjutnya menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Status pandemi dinyatakan akibat adanya penularan kasus COVID-19 yang sangat cepat hingga mengalami peningkatan 13 kali lipat di 114 negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan grafik di layar, menunjukkan ada peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebesar 25.830 kasus pada tanggal 2 Juli tahun 2021. Dengan total kasus terkonfirmasi sebanyak 2.228.938 kasus. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui nilai case growth rate Indonesia sebesar 1,17%, yang mana lebih besar dari case growth rate global sebesar 0,23%. CGR ini dapat dihitung dari jumlah penambahan kasus pada hari ke-I dibagi total kasus pada hari ke-I-1 dikali 100%. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka penularan kasus COVID-19 di Indonesia, di antaranya dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, aturan larangan mudik, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM darurat mulai diberlakukan tanggal 3 Juli hingga 20 Juli tahun 2021 yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Salah satu target PPKM darurat adalah Provinsi DKI Jakarta. Dikarenakan yang pertama, Jakarta merupakan kota urban padat penduduk dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Kemudian rata-rata penambahan kasus COVID-19 selama periode Januari hingga awal Juli tahun 2021 di atas angka 2.000 setiap harinya. CGR DKI Jakarta juga lebih besar dari CGR Indonesia dan juga CGR global, di mana CGR Jakarta berada di angka 1,71%, lebih tinggi dari CGR Indonesia sebesar 1,17% dan global 0,23%. Berikut laju pertumbuhan kasus atau case growth rate tanggal 2 Juli tahun 2021 di wilayah target PPKM darurat yang tertuang dalam Inmendagri nomor 15 tahun 2021. Ada Provinsi Bali, Banten, DIY, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari grafik ini diketahui bahwa Jakarta memiliki CGR tertinggi pada tanggal 2 Juli 2021 dibandingkan 6 provinsi lainnya. Menindaklanjuti adanya kebijakan PPKM darurat untuk menekan angka penularan kasus COVID-19 dengan melihat laju perubahan kasus, maka pemerintah mendorong peningkatan capaian vaksinasi selama PPKM darurat. Lalu, bagaimana efektivitas vaksinasi terhadap laju pertumbuhan kasus COVID-19 selama PPKM darurat? Efektivitas vaksinasi terhadap laju pertumbuhan kasus COVID-19 selama PPKM darurat dapat dianalisis dengan menggunakan pemodelan statistika dengan metode regresi, pendekatan non-parametrik, dan estimator spline truncated.
Dipilih metode regresi karena untuk mengetahui hubungan fungsionalnya. Kemudian dipilih pendekatan non-parametrik karena kurva regresinya tidak diasumsikan memiliki bentuk tertentu. Dan estimator spline dipilih karena mampu menangani pola data yang mengindikasikan adanya kenaikan maupun penurunan yang ekstrim melalui bantuan titik-titik knot, dan kurva yang dihasilkan juga relatif mulus. Data yang digunakan untuk menganalisis efektivitas vaksinasi terhadap laju pertumbuhan kasus COVID-19 selama PPKM darurat adalah data longitudinal. Penelitian regression parametric spline menggunakan data longitudinal, diantaranya ada yang pertama penelitian dari Ramley et al. 2020 yang melakukan pemodelan terhadap return of assets atau ROA untuk bank-bank go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2018. Berdasarkan beberapa uji coba untuk mendapatkan GCV paling minimum, sehingga diperoleh GCV paling minimum berada di titik 1 dengan nilai 15,12 dan diperoleh MSE sebesar 0,739 serta R-square sebesar 85,56. Penelitian selanjutnya dari Dani DKK tahun 2021 yang memodelkan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua tahun 2016 hingga 2019 berdasarkan beberapa uji coba dilakukan, diperoleh GCV paling minimum berada pada titik knot 1 dengan nilai 8,05 dengan R-square sebesar 99,98%. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengestimasi model regresi non-parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline. Yang kedua, bagaimana membuat algoritma dan program R untuk mengestimasi model regresi non-parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline. Dan yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan algoritma dan program R untuk mengestimasi model regresi non-parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline pada data CGR COVID-19 di DKI Jakarta selama periode PPKM darurat. Sehubungan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yang pertama, mengestimasi model regresi dan parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline. Yang kedua, membuat algoritma dan program R untuk mengestimasi model regresi dan parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline. Dan yang ketiga, mengimplementasikan algoritma dan program R untuk mengestimasi model regresi dan parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline pada data CGR COVID-19 di DKI Jakarta selama periode PPKM darurat. Selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari terkait modelan statistika, khususnya pada metode regresi non parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya kebijakan PPKM darurat dan efektivitas program vaksinasi dalam rangka menekan angka penularan kasus COVID-19 yang berdampak pada laju pertumbuhan kasus, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten atau kota dalam mengambil kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, khususnya dilihat melalui jumlah capaian vaksinasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada coronavirus disease 2019 atau COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit baru yang muncul di akhir tahun 2019 yang pertama kali muncul di Wuhan, China. COVID-19 ini disebabkan oleh virus dengan nama SARS-CoV-2. Infeksi virus SARS-CoV-2 ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan, mulai dari flu hingga gejala berat seperti MERS dan juga SARS. Kasus COVID-19 ini menyebar sangat cepat dan mengalami peningkatan 13 kali lipat di 114 negara termasuk Indonesia dengan total kasus terkonfirmasi mencapai 118.326 jiwa saat ditetapkannya sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Selanjutnya ada case growth rate. Case growth rate ini disebut juga dengan laju pertumbuhan kasus COVID-19 yang juga didefinisikan sebagai persentase pertumbuhan kasus COVID-19 yang dapat dihitung berkala setiap harinya dengan rumus CGR sama dengan jumlah penambahan kasus COVID-19
COVID-19 pada hari ke I dibagi total kasus pada hari ke I-1 dikali 100%. Setelah itu ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. PPKM darurat ini merupakan salah satu kebijakan yang diperlakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 dan resmi diberlakukan mulai 3 Juli hingga 20 Juli tahun 2021 dengan target wilayah Jawa dan Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021. Setelah itu ada vaksinasi. Program vaksinasi COVID-19 pertama kali dilaksanakan pada 13 Januari 2021 dengan harapan dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity secara cepat dan dapat menurunkan jumlah yang terinfeksi oleh virusnya. Vaksinasi ini pada umumnya diberikan pada 2 dosis. Dosis pertama untuk memicu respon kekebalan awal dan dosis kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya ada regresi non-parametrik. Secara umum, model regresi non-parametrik dapat dinyatakan dengan YI sama dengan Fxi plus epsilon I, di mana I berjalan dari 1 sampai N. Kemudian mengalami perluasan dengan P prediktor atau multiprediktor, sehingga diperoleh model YI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai P, Fj Xji plus epsilon I, di mana I berjalan 1 sampai N dan juga J berjalan 1 sampai P. Setelah itu ada regresi non-parametrik truncated spline. Berdasarkan persamaan umum model regresi non-parametrik, maka fungsi spline truncated dengan orde D dan titik kenot tau 1 hingga tau K dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Fh sebagai berikut dan fungsi truncated sebagai berikut. Selanjutnya ada kuantil. Kuantil sendiri didefinisikan sebagai ukuran yang mengindikasikan lokasi sebagian data mendekati data secara keseluruhan. Kuantil ini juga dapat diartikan sebagai suatu nilai yang mempartisi data atau membagi data menjadi beberapa bagian yang sama. Selanjutnya ada regresi non-parametrik truncated spline pada data longitudinal. Model regresi non-parametrik truncated spline dengan orde D dan K titik not tau 1 hingga tau K untuk data longitudinal satu variabel prediktor adalah sebagai berikut. YIS sama dengan Fxis plus epsilon IS, di mana I berjalan 1 sampai S dan juga S berjalan, di mana I berjalan 1 sampai N dan S berjalan dari 1 ke sampai MI. Dengan Fxis sebagai berikut dan fungsi truncated sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pemilihan titik kenot optimal. Nah, titik kenot optimal ini diperoleh dengan metode GCV. GCV paling minimum berarti adalah titik kenot yang paling optimal. Dengan rumus sebagai berikut dari Wahbat tahun 1990. Selanjutnya uji Levin. Asumsi homoskedasisitas suatu varian matriks dapat diuji menggunakan uji Levin ini dengan subjek ke I dan pengamatan ke S yang ditunjukkan dalam model regresi YIS sama dengan Fxis plus epsilon IS dengan I1 sampai N dan S1 sampai MI dengan rumus yang tertera pada layar. Selanjutnya ada software R. Software R adalah perangkat lunak bahasa scripting untuk manipulasi dan analisis data secara statistik. Software ini bersifat open source dan dapat diunduh melalui situs tersebut di www.r-project.org. Selanjutnya, R menyediakan berbagai macam pengaplikasian statistika, di antaranya pemodelan linear dan non-linear, uji statistika klasik, analisis kurun waktu, klasifikasi, klasterisasi, serta berbagai macam pengujian statistika lainnya, hingga penampilan simulasi grafik. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian yang berisi data dan sumber data, variabel penelitian, dan langkah analisis. Yang pertama ada data dan sumber data. Di sini jenis datanya adalah data sekunder berstruktur longitudinal. Ada data case growth rate yang diperoleh dari riwayat file COVID-19 dan capaian vaksinasi dosis 2 yang diperoleh dari riwayat file vaksinasi DKI Jakarta.
Periode waktunya selama PPKM darurat, yaitu tanggal 3 hingga 20 Juli tahun 2021, dengan unit penelitian Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Variabel penelitian ada YIS, yaitu variabel respon, yang dengan keterangan case growth rate CGR COVID-19, subjek ke I, dan pengamatan ke S. Kemudian ada TIS, yaitu variabel prediktor 1, yaitu waktu pengamatan subjek ke I dan pengamatan ke S. Kemudian ada XIS, variabel prediktor 2, yang berupa capaian vaksinasi dosis 2 yang diukur berdasarkan TIS. Selanjutnya langkah analisis. Yang pertama ada mengestimasi model regresi non-parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline. Dengan langkah yang pertama mengasumsikan data perbasangan YIS X1IS sampai XPIS yang mengikuti model YIS sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai P FJXIS plus Epsilon IS dengan I berjalan 1 sampai N dan S berjalan 1 sampai MI serta J berjalan 1 sampai P. Setelah itu mendekati fungsi tersebut untuk prediktor J1 sampai P dengan truncated spline seperti pada persamaan FJXIS berikut. Selanjutnya, menguraikan persamaan regresi non-parametrik pada data longitudinal P prediktor untuk N subjek dan MI pengamatan pada setiap subjeknya. Kemudian mendefinisikannya ke dalam suatu matriks sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan X beta, sehingga diperoleh model Y sama dengan X beta plus epsilon. Setelah itu yang terakhir menentukan nilai estimasi beta topi dengan meminimumkan jumlah kuadrat gala terboboti Q sama dengan epsilon transpose W merupakan matriks pembobot dan dikali epsilon. Selanjutnya menyelesaikan persamaan tersebut dengan menurunkan Q terhadap beta dan disama dengan 0. Setelah itu yang kedua ada membuat algoritma dan program R serta mengimplementasikannya dalam mengestimasi model regresi parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline. Yang pertama kita bisa mulai dengan menginputkan data CGR waktu pengamatan dan capaian vaksinasi dosis kedua. Setelah itu menentukan parameter smoothing berupa order, jumlah knot, dan titik knot yang optimum dengan metode full search berdasarkan kriteria GCV minimum tanpa melibatkan matriks pembobot W. Setelah itu mengestimasi data menggunakan estimator truncated spline tanpa pembobot W untuk mendapatkan nilai errornya. Setelah mendapatkan nilai error, kemudian diuji heteroskedastisitasnya. Selanjutnya mendefinisikan matriks pembobot W. Setelah itu menentukan parameter smoothing kembali, yaitu berupa order, jumlah knot, dan titik knot yang optimum dengan melibatkan pembobot W. Setelah itu mengestimasi data menggunakan estimator truncated spline dengan pembobot W untuk mendapatkan nilai estimasi parameter beta topi dan nilai estimasi Y topi menggunakan parameter smoothing optimum dengan melibatkan pembobot W. Setelah itu yang terakhir menghitung nilai mean square error atau MSE dan R square untuk menentukan model terbaik. Dan selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.